Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adila Dini Widyastuti Mendrova dari kelas TPTP 5A dengan NIRM 0104211171. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perbanyakan generatif. Pengamatan perbanyakan generatif pertama dilakukan pada tanggal 18 Desember 2023 setelah penanaman pada tanggal 11 Desember 2023. Kemudian selanjutnya pengamatan kedua dilakukan pada tanggal 9 Januari 2024 setelah pengamatan pada tanggal 18 Desember 2023. Adapun total bibit yaitu 38 bibit, tumbuh 34 bibit, dan mati ada 4 bibit. Oke, baiklah, selanjutnya kita masuk ke tahap pertumbuhan. Tumbuh dengan baik. Tinggi bibit per sentimeter. Adapun sampel yang diambil dari tinggi bibit ini yaitu baris kedua dengan tinggi 14 cm, baris pertama dengan tinggi 15 cm, baris keempat dengan tinggi 16 cm, baris keempat dengan tinggi 17 cm, baris ke-1 dengan tinggi 18 cm. Panjang daun. Panjang daun juga sama dengan tinggi bibit, yaitu di mana kami mengambil beberapa sampel yaitu 5,5 cm yaitu pada baris ke-10, 8,5 baris ke-8, 11,5 baris ke-9. Pun kami mengambil beberapa sampel jumlah daun yaitu 3 helai daun pada baris kedua, 4 helai daun pada baris ketiga, 5 helai daun pada baris ke-6, 6 helai daun pada baris ke-2. Lebar daun rata-rata 3-6 cm. Oke, baiklah, selanjutnya kita masuk ke terserang hama. Total bibit yaitu 38 bibit. Terserang hama ada sekitar 18 bibit. Lebar daun rata-rata 10,5 cm, 11 cm, 13,5 cm, 3 sampai 5,5 cm. Terlambat tumbuh 4, 2 kotiledon baru naik 7 dan 3 cm, 2 kotiledon tertanam di dalam, bisa dikatakan hidup. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi. Poin pertama yaitu faktor penyebab kematian pada bibit tanaman kakao yaitu kelembapan tinggi atau musim hujan, benih yang dipakai kurang baik. Sedangkan poin kedua, penyebab lubang pada tanaman kakao yaitu serangan hama pada pembibitan, meliputi belalang dan ulat. Kita masuk ke perbandingan artikel. Adapun judul jurnal yang saya ambil yaitu waktu perendaman benih kakao dengan air kelapa terhadap pertumbuhan bibit kakao. Theobroma, perlakuan perendaman selama 18 jam memberikan hasil tinggi tanaman yang lebih baik daripada perlakuan perendaman dengan air kelapa, yaitu sebesar 52,53 cm. Hal ini dikarenakan adanya hormon tumbuh yang lebih baik sehingga lebih efektif memacu perpanjangan dan perkembangan tanaman, serta akan menyebabkan tanaman ini menjadi lebih tinggi. Adapun kesimpulannya yaitu hasil penelitian waktu perendaman dengan air kelapa muda terhadap pertumbuhan bibit kakao dapat disimpulkan yaitu 1. Perendaman bibit kakao dengan air kelapa muda berpengaruh terhadap tinggi dan luas daun, tetapi tidak berpengaruh terhadap jumlah daun dan diameter batang. 2. Perlakuan perendaman benih kakao dengan air kelapa muda selama 6 jam memberikan pengaruh yang baik terhadap pertumbuhan kakao. Materi yang kedua yaitu hasil perbanyakan vegetatif pada tanaman kakao, yaitu Theobroma kakao L. Perbanyakan vegetatif dengan cara stek dengan cabang plagiatrop. Stek berjumlah 50 dan sebelum melakukan penanaman ke polybag akan diberikan perlakuan JPT daun kelor. Perlakuannya adalah stek non-JPT atau kontrol, stek JPT alami, stek JPT kimia atau Growton. 50 stek ditanam di dalam 10 baris. 1 baris sama dengan 1 kontrol, 2 alami, 2 kimia. Posisinya yaitu kanan, tengah, dan kiri. Total stek masing-masing perlakuan. Kontrol 10 stek, JPT alami 20 stek, JPT kimia 20 stek. Lanjut, kita masuk ke hasil pengamatan. Setelah 4 minggu penanaman, sebagian besar stek mati, baik itu kontrol dengan JPT alami maupun dengan JPT kimia. Sebagian besar mati dan membusuk. 3 minggu setelah penyulaman, hidup 13.
2 sebelum penyulaman, dan 11 dari penyulaman. Panjang tunas non penyulaman itu ada 3 cm dan 2 cm. Penyulaman 1,05 cm. Jumlah daun untuk non penyulaman itu ada 3 dan 2. Next, kita masuk ke perbandingan artikel. Judul artikel yang saya ambil adalah Pengaruh Konsentrasi dan Lama Perendaman Zat Pengatur Tumbuh atau ZPT alami ekstrak daun kelor terhadap pertumbuhan bibit tebu. BATZ. Referensinya dari Ejra Faisal Azmi. Baiklah, selanjutnya kesimpulan jurnal, yaitu berdasarkan pembahasan diketahui bahwa perlakuan ekstrak daun kelor dan lama perendaman memiliki pengaruh terhadap seluruh parameter. Konsentrasi ekstrak daun kelor yang paling efektif bagi pertumbuhan tanaman tebu adalah konsentrasi 10-20% dengan lama perendaman 10-20 menit. Ekstrak tanaman berpotensi digunakan sebagai sumber zat pengatur tumbuh dalam meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan stek. Jadi, kesimpulannya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan stek yaitu: pertama, lokasi yang kurang baik; 2, curah hujan yang meningkat sehingga dapat mempengaruhi kelembapan; 3, sungkup yang tidak pernah dikontrol; 4, tidak ada sanitasi gulma. Next masuk kita ke pembahasan yang ketiga, yaitu perbanyakan vegetatif melalui sambung samping. Sambung samping dilakukan pada batang di ketinggian 30 cm. Membuka jendela disesuaikan pada entres disungkup menggunakan plastik dan diikat. Lanjut, masuk ke hasil pengamatan. Jumlah sambung samping yaitu 2. Keterangan semuanya gagal. Terdapat tanaman kakao yang berwarna coklat pada entresnya. Dapat dikatakan gagal atau tidak berhasil. Kesimpulannya adalah penampilan pertumbuhan tanaman bibit kakao yang disungkup lebih baik dibandingkan dengan tanaman yang tidak disungkup. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.